Halo para pemuja wifi gratisan dan pencari paket data murah. Balik lagi bareng gue di channel yang bakal bikin IQ lo berasa naik 2 digit cuma lewat nonton video. Video kali ini kita bakal lihat gimana seorang cowok cupu yang biasanya cuma jadi penonton setia di pojokan, tiba-tiba berubah jadi buronan Interpol paling dicari gara-gara jarinya yang terlalu licin di atas keyboard. Siapin cemilan, kopi, dan udut-udut kalian. Mari kita bongkar rahasia di balik topeng badut dalam film Who Am I? Oke, kenalin jagoan kita namanya Benjamin. Kalau kita lihat dia di jalan, mungkin kita bakal ngira dia itu cuman figuran yang numpang lewat. Benjamin ini tipe cowok yang saking gak kelihatannya, mungkin nyamuk aja malas gigit dia karena dikira benda mati. Dia yatim piatu, hidup sendirian, dan punya masa lalu yang agak suram bareng neneknya. Tapi jangan salah, pas dia buka laptop dan jemarinya udah mulai joget di atas keyboard, Benjamin berubah jadi dewa. Dia nggak main di permukaan kayak kita yang cuma jago scrolling TikTok. Dia main di level assembly code bahasa pemrograman tingkat dewa yang saking rumitnya bikin otak kita berasa mau korslet. Di dunia digital, dia punya kekuatan buat ngatur apa aja. Tapi di dunia nyata, mesin kopi aja kadang nggak mau dengerin dia. Nah, namanya juga kawo. Se-introvert apapun pasti punya titik lemah sama cewek. Ada cewek namanya Mari, teman lama Benjamin yang cantiknya nggak ada obat. Si Mari ini lagi pusing 7 keliling gara-gara ujian kuliahnya yang susahnya minta ampun. Benjamin yang pengen jadi pahlawan kesiangan padahal niatnya biar dinotis doang, akhirnya nekat. Dia nggak bawa bunga atau koklat, tapi dia bawa flash disk. Dia nyelinap ke ruang server kampus, niatnya mau nyolong bocoran soal ujian buat dikasih ke Mari. Aksi dia sebenarnya halus banget, tapi apesnya, keberuntungan lagi nggak di pihak dia. Dia ketangkep basah pas lagi asyik ngojay di server kampus. Pengennya jadi superhero, malah ketangkep. Sungguh membagongkan. Gara-gara aksi nekatnya itu, Benjamin gak langsung masuk penjara, tapi dia kena hukuman kerja bakti sosial. Bayangin, seorang hacker genius disuruh mungutin sampah di jalanan pakai rompi oranye. Pas lagi asyik mungutin sampah, dia ketemu sama sosok yang bakal ngerubah hidupnya total, yaitu Max. Max ini kebalikan banget dari Benjamin. Dia ganteng, berisik, dan playboy yang sering memikat hati tante-tante. Pas mereka lagi istirahat, Max ngelihat Benjamin yang sedang putus asa dengan hidup. Max pun bertanya tentang kasus apa yang ngebuat Benjamin sampai harus dihukum bakti sosial. Ternyata Max kagum dan hokcai olohok bari ngacai oleh Benjamin yang dihukum karena meretas sistem sekolah. Max juga seorang hacker yang punya impian gede. Dia nggak mau cuma ngeretas buat hal-hal receh. Max pengen dunia tahu kalau mereka itu ada. Max akhirnya ngajak Benjamin ke markasnya. Di sana, Max pamer filosofi hidupnya yang keren banget. No system is safe. Dia bilang kalau nggak ada sistem di dunia ini yang nggak bisa ditembus karena celah terbesarnya bukan di komputer, tapi di manusianya sendiri. Max ngenalin Benjamin ke dunia yang lebih gelap dan lebih seru. Dia pengen Benjamin jadi otak di tim yang mau dia bangun. Disinilah Benjamin ngerasa, untuk pertama kalinya dalam hidup, ada orang yang benar-benar melihat dia bukan sebagai pecundang, tapi sebagai aset berharga. Mereka mulai ngerancang visi buat bikin sebuah gerakan yang bakal bikin seluruh Jerman, bahkan dunia gemetar. Dan dari sinilah legenda grup hacker paling dicari bakal dimulai. Oke, setelah Benjamin direkrut sama Max, dia dibawa ke sebuah rumah yang isinya orang-orang cacat sosial, tapi otaknya encer banget. Di sini, Benjamin ketemu 2 orang lagi yang bakal jadi partner kriminalnya. Pertama ada Mang Stefan. Dia ini adalah software specialist. Type-nya emosian. Rambutnya berantakan kayak jamet. Dan kalau udah depan layar, kodenya lebih rapi daripada hidup kita yang berantakan. Dan di sana juga ada Akang Paul. Nah, dia ini bagian hardware. Dia bisa ngerakit alat apapun dari barang bekas buat ngebobol sinyal atau pintu elektronik. Pokoknya mah kalau butuh barang fisik yang aneh-aneh, Akang Paul solusinya. Bayangin, 4 orang yang kalau di tongkrongan biasa mungkin bakal dibully, sekarang ngumpul jadi satu. Benjamin yang tadinya cuman ghosting di dunia nyata, tiba-tiba ngerasa punya keluarga baru yang nerima dia apa adanya.
Disinilah mereka resmi mendeklarasikan grup mereka, Clay alias Clowns Laughing at You. Kenapa pakai topeng badut? Biar mereka bisa ngetawain dunia yang selama ini ngetawain mereka. Gak pakai lama, Clay langsung gaspol. Mereka nggak mau ngeretas yang ecek-ecek. Target pertama mereka? Pertemuan partai politik yang isinya om-om yang lagi kampanye. Pas si politikus lagi asyik pidato soal masa depan bangsa, tiba-tiba layar raksasa di belakangnya berubah jadi video petinggi partai yang lagi joget-joget nggak jelas. Seluruh gedung heboh, wartawan langsung jepret sana-sini, dan Clay, mereka cuma nonton dari kejauhan sambil ketawa ngakak. Puas ngerjain politikus, Clay makin ngalunjak. Mereka mutusin buat ngeretas sistem bursa saham. Bukan buat nyuri tweet triliunan, tapi mereka cuma mau ngerubah angka-angka di sana biar membentuk pola grafis jari tengah. Para pialang saham yang tadinya lagi stres, lihat harga anjlok, tiba-tiba makin jantungan lihat grafik saham, malah jadi gambar jari tengah. Aksi ini bikin nama Clay langsung viral di darknet. Nama mereka mulai disebut-sebut di forum rahasia para hacker. Di titik ini, Benjamin ngerasa hidupnya sempurna. Dia punya teman, punya reputasi, dan dia ngerasa powerful. Dari pecundang yang mengutin sampah, sekarang jadi artis di dunia bawah tanah. Tapi di dunia hacker itu ada satu aturan tak tertulis. Belum dianggap dewa kalau belum dapat restu dari MRX. Siapa MRX? Dia itu kayak Tuhannya para hacker. Identitasnya nggak ada yang tahu, aksinya nggak pernah gagal. Dan dia adalah idola semua orang, termasuk Benjamin. Clay mulai rajin ngepost hasil retasan mereka di forumnya MRX, berharap dapat jempol atau komentar, nice job dari sang legenda. Tapi apa balasan MRX? Ternyata MRX malah nganggep Clay itu cuma segerombolan bocah ingusan yang cuma jago main petasan, bukan bom. Penghinaan ini bikin Max panas banget. Disinilah ambisi mereka mulai kebablasan. Mereka pengen ngelakuin sesuatu yang lebih gede, lebih berbahaya, dan lebih gila lagi, cuma demi dapat pengakuan dari si MRX ini. Dan jujur aja, ini adalah awal dari bencana yang gak mereka duga. Mereka udah jungkir balik ngeretas sana-sini, tapi si MRX, si suhu hacker dunia itu cuma nganggep mereka remah-remah rempeyek. MRX bahkan ngejek mereka di forum publik, bilang kalau Clay itu cuma hacker kelas TK yang cuma jago ganti wallpaper desktop doang. Si Mamang Max langsung panas. Akhirnya, buat ngebuktiin kalau mereka itu elit, mereka mutusin buat nembus target paling mustahil di Jerman, BND alias Badan Intelijen Negara. Rencananya rapi pisan. Mereka nggak cuma ngetik-ngetik kode dari kamar, tapi mereka harus melakukan social engineering. Benjamin harus nyamar jadi kurir buat masuk ke gedung BND yang penjagaannya lebih ketat dari dompet di tanggal tua. Pas udah di dalam, jantung Benjamin udah mau kopot, tapi tangannya tetap stabil. Dia berhasil masang alat buat nyedot data di server pusat BND. Dan tebak apa? Mereka berhasil. Clay berhasil ngeretas intelijen negara tanpa ketahuan. Di markas, mereka ngerayain kemenangan itu kayak baru menang Piala Dunia. Tapi di sini, Benjamin ngelakuin satu hal yang gak dia bilang ke teman-temannya. Karena Benjamin itu fans berat garis kerasnya MRX, dia diam-diam ngirim sebuah file rahasia dari BND ke MRX. Niatnya sih baik, kayak mau ngasih upeti ke raja biar diakuin. Dia pikir kalau dia ngasih itu MRX, pasti bakal ngajak dia ngudut bareng. Tapi dunia hacker nggak sindah sinetron sore-sore. Ternyata, data yang dikirim Benjamin itu berisi daftar identitas hacker-hacker yang lagi dipantau intelijen. Nggak lama setelah data itu dikirim, salah satu hacker di komunitas mereka ditemukan tewas mengenaskan yang nama samarannya Mamang Krypton. Ternyata, MRX itu bukan cuma hacker, dia juga cepu atau punya koneksi ke mafia cyber Rusia yang nggak segan-segan main nyawa. Tiba-tiba, berita di TV ngabelduk. Clay nggak lagi dianggap sebagai grup hacker lucu-lucuan yang pakai topeng badut. Sekarang, mereka dikap sebagai komplotan teroris cyber yang kerja sama-sama mafia Rusia. Pemerintah Jerman kalang kabut, Interpol turun tangan, dan yang paling parah, identitas mereka mulai terancam kebongkar. Benjamin baru sadar kalau dia baru aja ngebuka kotak Pandora. Niatnya pengen keren di depan idola, malah bikin nyawa orang melayang, dan teman-temannya terancam penjara seumur hidup. Sekarang mereka bukan lagi berburu sensasi, tapi mereka lagi diburu sama predator yang jauh lebih gede. Suasananya udah gak ada tawa lagi. Yang ada cuma bau kelek dan ketakutan. Sekarang, suasananya udah gak ada asyik-asyiknya lagi,
Clay yang tadinya solid pisan KLM Korea, tiba-tiba mulai retak. Max marah besar karena mereka semua jadi buronan nomor 1 di Eropa. Mereka sadar kalau mereka udah dijebak mentah-mentah sama si MRX. Ternyata MRX itu licik banget. Dia dapat datanya, tapi dia juga yang ngecepuin Clay ke polisi biar dia tetap aman. Benjamin apalagi, dia ngerasa berdosa banget karena udah main belakang. Di tempat persembunyian mereka yang kumuh, mereka mulai saling tuduh. Ego mereka yang setinggi langit itu langsung ambles ke tanah. Bayangin aja, setiap ada suara sirine polisi di kejauhan, mereka udah langsung mau pingsan. Disinilah mereka sadar. Di dunia hacker, kita bisa tembus server mana aja, tapi kita nggak bisa lari dari rasa takut di kepala kita sendiri. Benjamin akhirnya mutusin buat ngambil langkah nekat. Daripada mati konyol atau diculik mafia Rusia, dia milih buat menyerahkan diri ke Europol. Dia ketemu sama Hanne Lindberg, penyidik senior yang mukanya datar banget, dingin, dan kayaknya udah nggak punya rasa kasihan lagi. Si Benjamin ini aktingnya dapet pisan, dia tampil sebagai cowok kupu yang ketakutan. Dia nawarin sebuah kesepakatan, dia bakal kasih identitas asli MRX ke polisi, tapi syaratnya cuma satu, dia pengen masuk ke Witness Protection Program. Dia pengen dapat identitas baru dan memulai hidup baru dari nol, jauh dari monitor dan kabelan. Hanne awalnya nggak percaya gitu aja, dia mikir, masa boka inggusan kayak gini bisa nangkep dewa hacker? Benjamin bilang ke Hanne, satu-satunya cara buat nangkep MRX adalah dengan menyenggol harga dirinya. Dia pengen memancing MRX keluar dari lubang persembunyiannya. Benjamin mulai masuk ke forum Darknet lagi di bawah pengawasan ketat kepolisian. Dia mulai nge-troll MRX, bilang kalau dia punya pintu belakang ke server Europol. Dia nantangin MRX buat masuk ke sistem itu. Benjamin tahu banget kalau MRX itu punya penyakit haus pengakuan. Kalau ada yang bilang ada server yang nggak bisa dia tembus, akhirnya lokasi MRX terlacak oleh kepolisian dan diringkus di sebuah kafe. Setelah MRX ditangkap, Benjamin ngaku kalau dia punya kepribadian ganda. Dia bilang Max DKK itu cuma imajinasinya doang. Hanne percaya karena ada bukti medis masa lalu ibunya. Hanne kasihan, terus ngebiarin Benjamin kabur pakai identitas baru. Tapi tunggu, ternyata itu semua adalah hacking terbesar. Benjamin nipu polisi. Max DKK itu nyata, sehat walafiat. Dia sebenarnya sedang meretas Hanne dengan skill social engineering-nya. Akhirnya mereka bisa kabur dan merubah identitas mereka tanpa seorang pun tahu keberadaannya dan film pun tamat. Gimana barudak? Masih aman gak tuh otak? Atau udah berasap gara-gara kena prank si Benjamin? Asli, itu akting kepribadian gandanya udah level dewa. Lebih jago daripada temen lo yang pura-pura lupa punya utang pas ditagih. Pesan moralnya, jangan pernah ngeremehin orang pendiam, karena kita nggak tahu seberapa dalam server yang dia punya di otaknya. Oke, gue pamit dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Hatur nuhun, stay safe, and remember, no system is safe. Kabuta!